Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih, para sahabat yang berbahagia. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Sekarang kami mau bekali diri melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan yang membuat kami memahaminya. Dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kabar baik bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Hagai, pasal yang kedua ayat 8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ibu Bapak yang terkasih, satu pertanyaan bagi kita sekalian. Kalau dari kita golongan Kristen ingin bangun rumah ibadah saat ini, kira-kira apa kesulitan yang kita hadapi? Biasanya ada faktor eksternal amang, begitu ya. IMB, sertifikat tanah, regulasi pemerintah SKB 2 Menteri, dan ormas-ormas radikal, begitu ya. Itu tantangan eksternal. Tetapi kemudian juga ada tantangan internal, di mana panitia nggak kompak, lalu pencarian pengumpulan dana tidak transparan, lalu konflik internal yang melebar, dan lain sebagainya. Ibu Bapak yang terkasih, ternyata masalah dalam bangun rumah ibadah ini bukan barang yang sama sekali baru. Kitab Hagai juga menyinggung soal itu. Sekitar tahun 520 sebelum Masehi, di zaman Zerubabel, ini adalah zaman Kitab Ezra pasal 1-5 atau setelah bangsa Israel kembali ke Yerusalem dari pembuangan Babel. Mereka mulai membangun kota Yerusalem dari puing-puing dan utamanya juga kembali membangun bait suci, bait Allah. Nah, saat itu Nabi Hagai geram lihat bangsa Israel karena orang-orang ini justru sepertinya hanya mempedulikan rumah-rumahnya dan tidak mempedulikan pembangunan kembali bait Allah. Makanya di pasal 1 kitab Hagai ayat 4 dia bilang, apakah udah tiba saatnya kamu memapani rumah-rumahmu dan membiarkan rumahnya tetap reruntuhan, katanya. Dan kemudian di dalam ayat renungan kita ini Hagai bernubuat akan sebuah bait Allah di Yerusalem yang baru, yang terbuat dari barang-barang indah yang didapat dari bangsa-bangsa. Maksudnya adalah ini merupakan bentuk ajakan dan himbauan Hagai pada bangsa itu agar kepekaan mereka menyala, niat mereka bersatu, agar terbentuk kesatuan hati bangsa itu untuk kembali membangun bait Allah, tempat mereka beribadah kepada Allah. Ibu Bapak, saudari-saudara yang berbahagia, pesan firman hari ini adalah kesetiaan iman kita pada Tuhan salah satunya terlihat dari cara kita merawat gereja kita. Entah bagaimana pertama kita merawat gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya di dalamnya. Gimana kita caranya memelihara persekutuan agar tetap akrab, agar tetap baik. Atau yang kedua, gereja sebagai gedungnya. Artinya bagaimana cara kita maintenance aset dan gedung gereja. Dan oleh karena itu marilah kita berikan yang terbaik bagi gereja kita masing-masing. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami dibekali oleh firman-Mu hari ini, agar kami memelihara iman kami kepadamu dengan wujud memelihara gereja. Kiranya Tuhan yang mengajarkan kami hal ini. Tuhan, kami berdoa, Tuhan juga yang memberi kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan pada setiap kami dalam menjalani hari-hari dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.